Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 13 hari ini akan mempresentasikan hasil project mini pemrograman kita yaitu Flash Chat App. Perkenalkan, nama aku Shalmauza Felicia dengan NIM 181230049. Perkenalkan, saya Naisha Ranas Dewi dengan NIM 1812348. Perkenalkan, aku Iqbal Sofyan dengan NIM 181230050. Perkenalkan, saya Naira Fadila Putri Dianti dengan NIM 181230053. Nah, untuk list of contents hari ini yaitu ada pendahuluan, dekomposisi ide, flowchart, dan simulasi. Oke, jadi selanjutnya adalah pendahuluan. Latar belakang dari kami membuat program ini, Flash Chat App adalah solusi komunikasi modern berbasis chat room online yang dirancang untuk mendukung interaksi waktu nyata dan secara fleksibel, cepat, dan aman. Menggunakan Flash Chat App ini sebagai kerangka kerja utama dan soket I/O untuk komunikasi real time. Aplikasi ini menghadirkan fitur autentikasi pengguna, pembuatan ruang obrolan, pengelolaan anggota, serta pengiriman pesan yang instan. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan pengalaman yang efisien dan intuitif bagi berbagai kalangan, mulai dari pelajar hingga profesional, dengan akses yang mulus di berbagai perangkat. Keamanan data dan privasi pengguna menjadi prioritas bagi kami juga. Jadi kami memastikan komunikasi tetap terjaga dalam berbagai kondisi. Lalu selanjutnya adalah tujuannya. Yang pertama yakni menyediakan solusi komunikasi yang daring berbasis web yang mendukung percakapan waktu nyata atau real time. Yang kedua, memfasilitasi pembuatan, pengelolaan, dan pengorganisasian ruang obrolan untuk interaksi individu maupun kelompok. Yang ketiga, mengimplementasikan sistem autentikasi dan keamanan data untuk menjaga privasi pengguna dalam berkomunikasi. Lalu yang keempat adalah menjawab kebutuhan akan platform komunikasi yang fleksibel dan mudah diakses di berbagai perangkat. Dan yang terakhir adalah untuk melengkapi tugas penilaian untuk mata kuliah pemrograman. Nah, untuk penerapan subtema, kita itu ada 5. Yang pertama itu antarmuka pengguna atau user interface or UI. Nah, Flash App ini dirancang dengan antarmuka yang sederhana, mudah dipahami, dan ramah pengguna. Desain ini memudahkan pengguna dalam menavigasi fitur pembuatan ruang obrolan, pengiriman pesan, serta pengelolaan anggota ruang obrolan. Terus yang kedua itu ada komunikasi waktu nyata atau real time communication. Dengan memanfaatkan soket I/O, aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi secara langsung dan instan. Fitur ini dirancang untuk mendukung pengiriman dan penerimaan pesan secara waktu nyata tanpa perlu membuat ulang halaman, memberikan pengalaman yang lebih responsif dan dinamis. Yang ketiga, ada manajemen ruang obrolan dan anggota. Aplikasi ini menyediakan fitur untuk membuat ruang obrolan baru, menambah anggota, serta melakukan perubahan pada ruang obrolan sesuai kebutuhan. Yang keempat, ada keamanan dan privasi. Fokus utama aplikasi ini adalah memastikan keamanan dan privasi data pengguna dengan sistem autentikasi yang diterapkan. Yang terakhir yaitu fleksibilitas dan kemudahan akses. Flashchat App dapat diakses melalui berbagai perangkat dengan desain antarmuka yang responsif. Oke, sekarang kita ke dekomposisi ide. Pertama ada konsep dasar. Dari konsep dasar ini bagi tiga. Yang pertama itu ada server chat. Kode ini mengimplementasikan server chat sederhana yang memungkinkan beberapa klien untuk terhubung dan berkomunikasi secara real time. Lalu yang kedua ada soket programming, menggunakan soket untuk komunikasi jaringan, memungkinkan pengiriman dan penerimaan data antara server dan klien. Terus ada multi threading, menggunakan threading untuk menangani beberapa klien secara bersamaan tanpa menghalangi proses lainnya. Terus yang kedua itu ada struktur utama. Nah, yang itu ada di komponen utama itu ada server yaitu mengelola koneksi klien. Terus ya, ada kliennya sendiri itu menghubungkan ke server, mengirim dan menerima pesan dari server. Terus ada socket sebagai alat komunikasi antara server dan klien. Lalu ada thread untuk mengelola eksekusi fungsi secara bersamaan untuk setiap klien. Lalu ada relasi antar komponen, yaitu server dan klien. Server menerima koneksi dari klien dan mengelola komunikasi di antara mereka. Lalu ada soket dan thread. Setiap klien memiliki thread terpisah yang mengelola komunikasi melalui soket.
Lalu yang ketiga itu ada detail fungsi utamanya. Yang pertama itu ada model autentikasi. Pertama ada nickname. Klien diminta untuk memasukkan nickname saat terhubung ke server yang digunakan untuk mengidentifikasi pengirim pesan. Terus ada modul manajemen notebook. Yang pertama itu ada menerima koneksi. Server menerima koneksi dari klien dan menyimpan informasi klien seperti nickname dan soket dalam daftar. Lalu mengelola klien, menyimpan dan menghapus klien dari daftar saat terhubung atau terputus. Terus yang C itu ada modul manajemen catatan, ada broadcast yang pertama mengirim pesan yang diterima dari satu klien ke semua klien lain yang terhubung. Lalu ada handle klien mengelola penerimaan pesan dari klien dan server. Lalu ada yang keempat basis data, tidak ada basis data karena kode ini tidak menggunakan data persisten. Semua informasi klien, nickname dan soket disimpan dalam memori selama server berjalan. Lalu yang kelima ada pembagian tanggung jawab. Seperti pertama, server itu bertanggung jawab untuk menerima koneksi, mengelola klien, dan mendistribusikan pesan. Lalu klien itu bertanggung jawab untuk mengirim pesan ke server dan menerima pesan dari server. Lalu ada thread untuk mengelola komunikasi untuk setiap klien secara terpisah, memungkinkan server untuk melayani banyak klien secara bersamaan. Lalu ada alur interaksinya itu satu, koneksi klien terhubung ke server dan mengirimkan nickname. Habis itu ada penyimpanannya, server menyimpan nickname dan soket ke klien dalam daftar. Lalu yang ketiga ada pesannya, klien mengirimkan pesan ke server. Keempat, broadcastnya, yaitu server menerima pesan dan mengirimkannya ke semua klien yang terhubung. Kelima, ada disconnect jika klien terputus. Server menghapus klien dari daftar dan memberitahu klien lain. Selanjutnya ada flowchart. Jadi alur program dari FlashChat app sendiri itu dapat disajikan dalam bentuk diagram alir atau flowchart. Nah, kan tuh uh, flowchartnya ada tiga, yaitu untuk alur login or sign up, terus habis itu alur create room, sama alur program room share. Nah, pertama, kalau misalkan alur login or sign up itu kita pertama mulai nih, mulai itu kita login or sign up. Nah, habis itu kita cek apakah udah login atau belum. Nah, periksa kalau misalkan iya, pengguna udah login tuh dapat diarahin langsung ke homepage. Terus kalau misalkan enggak, pengguna tuh langsung ke proses login atau sign up. Kalau misalkan pengguna itu pilih login atau sign up, maka pertama nih sign up, dia tuh bakalan ngisi data kayak username, email, sama password. Habis itu data itu kayak disimpan ke dalam database. Selanjutnya kita kan selanjutnya kalau misalkan dia pilih login, itu pengguna bakalan masukin username sama password. Nah, habis itu kita bakal ngecek apakah itu valid sama si database atau enggak. Nah, kalau misalkan valid, bakal berhasil. Nah, kalau misalkan berhasil, pengguna tuh diberikan akses ke sistemnya. Sedangkan kalau misalkan gagal, pengguna tuh bakal tetap ada di halaman login, terus diminta untuk ulang lagi dan ulang terus. Nah, kalau misalkan aksesnya udah berhasil, maka pengguna tersebut berhasil login dan diarahkan ke halaman utama atau homepage dari aplikasi. Setelah itu udah deh selesai. Alur login atau setup itu udah selesai. Nah, selanjutnya ada alur create room. Nah, jadi si alur create room itu pertama mulai kita kayak klik tombol create room. Habis itu bakalan memulai proses pada halaman utama aplikasi. Selanjutnya kita tuh masukin nama room dan daftar anggota. Jadi pengguna tuh kayak diminta untuk masukin nama ruang obrolan atau chat room name yang diinginkan serta daftar anggota yang mau jadi bagian dari ruang chat tersebut. Setelah itu kita validasi input, terus kita kayak sistem tuh bakalan periksa data yang dimasukin sama pengguna untuk memastikan pertama nama orang itu nggak kosong, yang kedua daftar dari anggota itu valid, yang ketiga tidak ada duplikasi nama ruang atau lainnya. Habis itu disimpan ke datanya, terus habis itu saya validasi. Kalau misalkan datanya valid, dia bakalan nyimpen informasi ruang obrolan ke database. Habis itu dia bakal masukin anggota ke pengguna yang ada dalam tersebut. Nah, oke. Terus belum belum Selanjutnya. belum belum si ya. Nah, habis itu
bakalan nah selanjutnya oke. Nah, selanjutnya tadi habis disimpan ke database, habis itu pengguna ini bakal diarahin ke halaman obrolan room atau room chatnya. Nah, so habis itu udah selesai. Nah, selanjutnya ada alur program room chat karena tadi habis yang create room tuh yang terakhir kan diarahin ke halaman obrolan room gitu. Nah, terus sekarang tuh masuk ke alur program room chat. Nah, jadi yang pertama, ini kan kita mulai dulu nih. Kalau mulai itu kita save message-nya gitu. Nah, terus dimulai kalau misalkan pengguna ngirim pesan di dalam grup chat. Terus habis itu kita simpan pesan yang tadi itu ke dalam database. Terus habis itu di, dikirim. Pesan yang dikirim oleh pengguna disimpan terlebih dahulu ke dalam database. Habis itu setelah disimpan, pesan itu bakal dikirim ke semua anggota yang ada di chat room itu menggunakan teknologi Socket IO. Nah, habis itu udah selesai. Udah selesai. Next. Oke guys, selanjutnya kita akan melakukan demonstrasi yang akan dilakukan oleh Iqbar. Oke, sebentar. Izin share screen ya. Oke, sekarang kita akan mendemonstrasikan ininya ya, aplikasinya. Jadi pertama kita bakal coba sign up dulu ya. Jadi ini ada dua, ibaratnya ini buat dua user. Jadi yang kiri misalkan ASD, email asd@gmail.com, passwordnya ASD. Oh ini yang untuk yang pertama ini kalau misalkan kita sign up tapi kita udah terdaftar akunnya. Nah ini ini yang akan terjadi. User already exist. Nah sekarang kalau misalkan berarti kita pakai apa ya? Kita pakai yang bener deh. Um, Get XC. Nah, di sini kita pakai, kita nggak usah sign up lah ya. Ini login aja. Submit. Nah, di sini sekarang kita di bagian login ya. Pertama kita pengen masukin username yang nggak ada. Misalkan kayak apa ya, ngasal aja lah. GHJ, submit. Fail to login, soalnya nggak terdaftar. Terus kalau misalkan kita beneran nih ada username-nya tapi salah passwordnya, misalkan ASD kan ASD passwordnya ASD, kita masukin misalkan ngasal gitu ngasal. Ini fail to login lagi. Nah pokoknya kalau misalkan credentialnya nggak match itu dia pasti bakal fail to login. Nah sekarang kita login beneran ya. Submit. Ini QA. Oke, sekarang kita udah masuk nih ke dalam roomnya. Kita bisa create room atau kita bisa join room. Ini kebetulan udah ada room ya. Coba sekarang Bar, kita coba bar. create room. Hmm? Coba lanjut dulu. Oke. Nah, di sini untuk create roomnya ini, pertama kita bisa kasih room name-nya, misalkan room name-nya 3 gitu. Terus membernya ada berapa banyak, ini membernya ya 2 gitu. Submit. Nah, di sini bisa kelihatan gitu. Di sini member ada siapa aja, terus ini nama chatroomnya apa. Terus di sini bisa apa namanya bisa send message misalkan kayak tes. Nah, di sini bakal kelihatan. Nah, di sini bentar nih aku coba reload. Nah, kalau misalnya ini di reload dia pasti bakal ada roomnya nih. Ke connect gitu kan. Ini room 3. Sana aku join aja ini. Uhui gitu. Terus send gitu. Jadi kita bisa dari dua arah gitu. Jadi kalau di sini ada, di sini juga ada gitu. Nah, untuk edit room di sini bisa ini bisa kelihatan lagi live. Di sini bisa kita lihat room name-nya kita bisa ganti, room name-nya members juga kita bisa ganti, cuma nggak usah diganti lah ya. Terus sekarang back ke lobby. Nah, kalau misalkan udah ada room, ya tinggal dipencet aja sih. Nanti bakal ada room. Oke, udah. Oke.
Oke guys, jadi segitu aja presentasi dari kelompok 13. Terima kasih semuanya. Dadah. Dadah. Si Oke, dadah. Dadah.